Selamat datang di Museum Trowulan. Kali ini kita akan membahas sejarah singkat mengenai Museum Trowulan. Lokasi museum ini terletak di Jalan Pendopo Agung, Ngelinguk, Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Seorang Bupati Mojokerto bernama R.A. Kormojoyo Adinegoro memiliki jasa besar atas pendirian Museum Trowulan. Diawali atas prakarsanya dan seorang arsitek Belanda bernama Henry Maclean Pon mendirikan Oude Kunst Vereniging Mojopahit atau disingkat OVM. Pada tanggal 24 April 1924, yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. OVM menempati sebuah bangunan di Trowulan yang terletak di jalan raya antara Mojokerto dan Jombang. Seiring dengan perkembangan waktu, maka OVM memiliki jumlah koleksi yang melimpah, bahkan beberapa temuan berasal dari luar situs Trowulan. Semakin banyaknya jumlah koleksi tersebut, maka pada tahun 1926 para pemrakarsa OVM berniat mendirikan museum yang bernama Museum Trowulan. Museum ini terbuka untuk umum dan didirikan bangunan khusus untuk ruang pamernya. Biasanya museum ini dibuka dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Harga tiketnya relatif murah, yaitu 7.000 untuk dewasa dan 4.000 untuk anak-anak. Jumlah benda koleksi yang ada pada Museum Majapahit mencapai 83.864 koleksi yang dapat dispesifikasikan sebagai berikut. Koleksi terakota sebanyak 11.762 buah. Koleksi logam sebanyak 64.966 buah. Koleksi batu andesit sebanyak 2.727 buah. Koleksi keramik sebanyak 2.944 buah. Koleksi kayu sebanyak 14 buah dan koleksi lainnya. Museum Majapahit memiliki 83.864 koleksi. Ini tidak selalu disimpan di dalam ruangan pameran. Ada koleksi yang disimpan di halaman depan gedung, di dalam ruang koleksi, di halaman belakang museum, dan ada juga koleksi yang disimpan di dalam gudang. Halaman depan museum terdapat patung Buddha yang diletakkan di tengah-tengah pintu masuk untuk museum, serta ada dua patung Dwarapala sebagai simbol selamat datang ke museum. Ruangan utama terdiri dari ruang pamer relief kisah-kisah Panji, berisi mengenai kisah-kisah dalam cerita Panji serta beberapa benda koleksi yang sejalan dengan kisah Panji tersebut. Cerita Panji merupakan cerita asli Indonesia yang berkembang pada masa abad ke-12 Masehi. Tidak hanya dikenal di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi, cerita ini berkembang sampai mancanegara antara lain Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Cerita yang berawal dari cerita lisan di Jawa Timur ini telah digubah oleh masyarakat penerimanya ke dalam berbagai bentuk seni lain seperti seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan.
Secara umum, cerita Panji ini berkisah antara dua tokoh, Raden Panji atau Kudawaningpati atau Inu Ketapati, merupakan putra mahkota kerajaan Jenggala. Galuh Candrakirana atau Dewi Sekartaji yang memiliki arti putri yang cantik bagai sinar bulan, ialah Sekar Kedaton atau putri kerajaan Toho atau Kediri. Kedua putra-putri raja ini sudah diperkenalkan satu sama lain oleh orang tua mereka sejak kecil. Namun, dalam berbagai varian ceritanya, perjodohan itu menghadapi berbagai tantangan. Tema cerita berpusat pada nilai kepahlawanan, keberanian, keteguhan, dan kasih sayang. Tak hanya antar manusia, tapi juga kasih sayang kepada Tuhan. Di ruangan ini terdapat beberapa relief tentang perjalanan kisah Panji, antara lain relief dari Penataran, Sumur Jopong merupakan sumur dari bahan bata dan terakota, ditemukan pada tahun 90-an ketika pembangunan gedung melalui kegiatan ekskavasi. Ruang pamer koleksi Islam berisi koleksi peninggalan Islam yang terdapat di kawasan Majapahit, seperti nisan Fatimah binti Maimun dengan huruf kaligrafi bergaya kufi, serta merupakan nisan kubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Abad 13-16 Masehi, komunitas Muslim telah berkembang dan hidup bersama dengan agama lain, didukung dengan ditemukannya figur terakota Muslim. Nisan ini ditemukan di kompleks makam Troloyo dan diperkirakan berasal dari masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Nisan merupakan salah satu unsur makam yang berfungsi sebagai penanda bagian kepala, kaki, serta penentu arah bujur orang yang dikuburkan. Nisan lokal umumnya terbuat dari batu berbentuk kurawal atau lengkung. Terdapat inskripsi yang menyebut tahun meninggalnya dalam angka Jawa kuno, serta kalimat syahadat dan ayat-ayat suci Al-Quran dalam bahasa di tulisan Arab. Ruang pamer koleksi batu dan koleksi tanah liat. Kita disambut dengan koleksi kuno, meja dan kursi. Patung Hariti adalah makhluk mitologi untuk melindungi anak-anak, memberi kemudahan saat melahirkan, Panteon Hindu dengan penempatan Linggayoni di tengah, Siwa di selatan, Durga di utara, Ganesha di barat, Mahakala di kiri pintu masuk, dan Nandiswara di kanan pintu masuk. Ada juga Arca Dewi Tara, Harihara, Sabta RSI, dan Arca Perwujudan.
Upacara Sraddha adalah upacara umat Hindu di Pulau Jawa zaman dahulu untuk mengenang arwah seorang yang meninggal. Yoni adalah tumpukan lingga atau tumpukan arca yang berfungsi sebagai pembasuh lingga atau arca. Yoni secara simbolis adalah lambang kewanitaan atau kesuburan. Suara merupakan salah satu penjaga dewa Siwa yang mempunyai kekuatan sebagai penolak bala. Mahakala adalah salah satu aspek Siwa yang digambarkan dalam keadaan marah atau krodha. Durga adalah salah satu istri dewa Siwa. Nama tersebut mempunyai arti Durga yang telah membunuh kerbau Jalman Asura. Ganesha adalah anak dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Agasati adalah manifestasi Siwa dalam kedudukannya sebagai guru yang prosesi upacara manusuk sima ini diawali dengan mengarak prasasti kuak yang menjadi dasar penentu hari jadi kota Kediri. Kinara-kinari adalah makhluk khayangan berjenis kelamin wanita yang bersifat setengah dewa. Oleh karena itu ia digambarkan berbentuk setengah manusia dan setengah binatang. Kalau ada air, tuar adalah pintu. Rawa adalah pencurahan air digunakan di candi atau pemandian kuno pencitraan untuk menyalurkan air. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Kemuncak adalah hiasan pada puncak atap bangunan. Miniatur rumah digunakan sebagai maket dalam perencanaan pemukiman pada masa Majapahit. Pipisan dan gandik digunakan sebagai alat untuk menumbuk jamu atau obat tradisional. Berfungsi sebagai wadah minyak ramuan obat-obatan dan juga sebagai peralatan upacara. Periodisasi dalam pembuatan terakota. Terakota masa prasejarah, terakota masa pra-Majapahit, dan terakota masa Majapahit. Terakota Majapahit ada arca, alat upacara, bangunan, perlengkapan rumah, alat produksi, dan alat permainan. Alat-alat pertanian pada masa Majapahit. Mata uang masa Majapahit. Ada uang kepeng, uang kobok, uang perak, celengan, celengan manusia, celengan binatang, dan celengan bulat. Porselin asing sebagai bukti hubungan dengan luar negeri ada dari Cina,
Vietnam, dan Thailand. Embangan air merupakan wadah yang bagian dasarnya berbentuk setengah bola dan bagian atasnya berbentuk silinder. Berhias antara lain kelompok bunga teratai, tumpal, dan tumbuh-tumbuhan. Bahan dasarnya tanah liat dibuat dengan teknik tekan, gores, dan ukir. Fungsinya sebagai tempat air. Di halaman belakang terdapat sebuah pendopo yang terdiri dari koleksi patung dewa-dewa, banner penjelasan situs-situs di bawah naungan Pengelolaan Informasi Majapahit atau PIM, dan rumah joglo mini sebagai miniatur bentuk rumah Majapahit masa lampau. Ardhanari merupakan lambang persatuan Dewa Siwa dengan istrinya Parvati. Oleh karena itu, ia diwujudkan setengah pria dan setengah wanita. Samudra Mantana merupakan miniatur bangunan candi, di mana terdapat relief cerita Hindu mengenai pencarian air kehidupan atau Amerta. Diceritakan bahwa saat itu dunia hanya dihuni oleh dewa dan raksasa. Pada masa Majapahit, bata digunakan untuk dinding dan lantai bangunan. Bata berelief merupakan bagian dari bangunan pemukiman pada masa kerajaan Majapahit yang dihiasi oleh gambar atau angka tahun. Jopong adalah struktur dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota. Jopong berfungsi sebagai penampung sumur pada masa Majapahit. Jaladwara merupakan pancuran air yang digunakan di candi atau pemandian kuno untuk menyalurkan air. Umpak merupakan baston yang digunakan untuk meletakkan tiang. Garuda disebut sebagai arca Minak Jinggo oleh penduduk setempat. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala dan Bhairawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa, mata melotot, memakai upawita, dan tangan kanan memegang belati. Dwarapala merupakan arca atau patung dengan wujud manusia raksasa dengan ekspresi muka seram dan memegang senjata seperti gada. Wujud Dwarapala biasa digambarkan dengan bentuk fisik yang besar, memakai aksesoris seperti upawita ular, anting-anting, jamang, gelang tangan, dan kain dari pinggang hingga mata kaki. Motif hias merupakan bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni.
Kala adalah salah satu binatang dalam mitologi Hindu yang digambarkan sangat menakutkan, mata melotot, mulut menyeringai, memperlihatkan taringnya. Kala biasanya dipakai sebagai hiasan ambang pintu. Prasasti Chamundi adalah prasasti dari kerajaan Singosari yang ditemukan di desa Ardimulya, kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno dan dibahatkan di bagian belakang arca Dewi Chamundi. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati dalam mitologi Aparajita Braka. Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berkepala gajah, dua tangan di depan masing-masing memegang mangkuk dan patahan gading. Belalainya menghisap dalam mangkuk yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan. Pojok kreatif berisi berbagai macam peninggalan zaman Majapahit. Di situ juga ada miniatur museum. Arca Wisnu Naik Garuda menggambarkan cerita yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan cerita ini berasal dari relung utama percandian Belahan dan diduga sebagai arca perwujudan air langga. Menurut mitologinya, Lingga Yoni sangat dipuja oleh para umat Hindu. Yoni merupakan simbol perempuan atau kesuburan yang selalu dikaitkan dengan lingga. Tentang penetapan Sima yang dikeluarkan oleh Raja Dharmawangsa. Siwa merupakan dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai perusak. Bahkan sebuah wadah yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Batu nisan adalah salah satu unsur makam. Batu angka tahun merupakan bagian dari prasasti huruf atau angka yang menunjukkan angka tahun sehingga disebut sebagai prasasti angka tahun. Interpretasi tim ekskavasi menunjukkan indikasi situs berukuran sekitar 20 x 20 meter. Itu merupakan bagian dari kompleks pemukiman. Melihat adanya pola sudut, pembagian ruang, dan banyaknya teman lepas yang menjurus pada pemukiman kuno, bahkan hasil ekskavasi cagar budaya selama 10 hari itu mengarah pemukiman bangsawan Majapahit. Kolam Segaran. Kolam Segaran terletak di Desa Ungguhan, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Kolam Segaran merupakan pertirtaan yang berupa kolam buatan. Kolam tersebut menjadi salah satu dari 32 kolam kuno peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Fungsi kolam Segaran belum diketahui secara pasti. Namun, masyarakat sekitar menceritakan bahwa kolam tersebut digunakan oleh keluarga Kerajaan Majapahit untuk rekreasi dan menjamu tamu dari luar negeri. Di sekitar kolam Segaran ada dua situs yang saling berkaitan, yaitu Balong Dowo dan Balong Bunder. Balong Dowo terdapat aliran sungai yang di dalamnya dipasangi lingga-lingga. Di sana masyarakat datang dan melakukan upacara dengan membawa bunga. Balong Dowo berbentuk persegi panjang, memiliki panjang sekitar 250 meter dan lebar
10 hingga 15 meter, sedangkan kedalamannya adalah 2-5 meter. Situs balung bundar terdapat lingkaran di tengahnya. Dikatakan bahwa bentuk lingkaran di balung bundar mengindikasikan pada sebuah situs seperti sebuah stupa yang berdiri di atas lapiknya. Meskipun demikian, masih belum ada penelitian yang lebih jauh tentang situs ini. Diameternya adalah 20 hingga 25 meter. Di sekitar lingkaran terdapat bentuk sisa struktur bujur sangar berukuran 35 x 35 meter.